Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 59. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Setelah aktivitas yang cukup menguras tenaga, kini Via sudah terbaring dalam pelukan sang suami. Masih dengan tubuh polos. Sebab, setelah membersihkan diri, Wira melarangnya menggunakan apapun pada malam itu. Laki-laki itu menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. Ia kembali memberi kecupan sayang di kening. Turun ke mata bergantian kanan dan kiri. Pun dengan Via yang mendadak menjadi sangat manja. "Kau lelah?" tanya Wira diikuti anggukan kepala oleh Via. Wanita itu terlihat masih mengatur nafasnya yang memburu akibat kelelahan. Dan dalam hitungan menit, berangsur normal. Pertama kalinya menjadi seorang istri yang sebenarnya, Via begitu malu setelah menyadari apa yang dilakukannya barusan. Meminta Wira menyentuhnya adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Via sebelumnya. Namun, kecemburuan membuatnya melupakan segala perasaan itu. "Sayang, terima kasih. Kau sangat seksi ternyata," ucap Wira menambah rona merah di wajah Via. "Jangan bicara gitu, Mas. Aku malu jadinya." "Malu kenapa? Di sini tidak ada orang lain selain kita." "Pokoknya aku malu." Via menyembunyikan wajahnya di dada sang suami, membuat Wira begitu gemas, dan akhirnya memeluk tubuh polos itu. Ia kecup ubun wanita itu dengan penuh kasih sayang. Dalam hati, sangat bersyukur telah dipertemukan dengan seorang wanita luar biasa seperti Via. Seorang wanita yang tak hanya cantik dan lembut, namun juga memiliki keteguhan hati yang kuat. Via sangat berbeda dengan Sera yang bahkan tak pernah peduli apapun tentang Wira. Tiba-tiba Wira teringat kembali semua sikap buruknya pada Via di awal pernikahan. Betapa ia dengan tega meninggalkan sang istri dan juga Lila di sebuah kamar yang tak layak. Hanya karena tuduhan sebagai seorang wanita malam. "Via, bisakah kau memaafkan semua kesalahanku di awal pernikahan kita?" Mendengar pertanyaan itu, Via mendongakkan kepala, menatap wajah suaminya. "Kesalahan yang mana, Mas?" "Semuanya. Aku merasa terlalu jahat, dan kau dengan mudahnya memaafkanku." "Mas, aku tahu kenapa Mas Wira seperti itu. Bibi Arum sudah menceritakan semuanya sejak awal. Dan aku mengerti, Mas Wira juga hanya korban," ucap Via diikuti kecupan manis di bibir yang diberikan oleh Wira. Tak ingin kehilangan momen kemesraan yang telah lama tak dirasakannya, Wira kembali memeluk tubuh sang istri. "Kalau begitu, ayo kita lakukan sekali lagi," ajaknya dengan seringai misterius. Via gelagapan, belum hilang rasa lelahnya karena perbuatan Wira. Kini laki-laki itu sudah menginginkan lagi. Rasanya Via sudah tidak kuat jika harus melakukannya lagi. "Aku lelah, Mas." "Ayolah, sekali saja sayang. Tidak akan lama seperti yang tadi." Via merengek manja saat tangan Wira kembali menjelajah. Dan sepertinya malam itu akan menjadi malam yang sangat melelahkan bagi Via. Sebab Wira tidak akan melepaskannya semudah itu. Pagi menjelang. Seperti biasa akan diawali dengan sarapan bersama. Ayah, ibu dan si kecil Lila sudah duduk manis di meja makan. Namun Wira dan Via belum juga terlihat. "Lila bisa makan sendiri kan?" "Bisa, Oma. Bunda bilang anak pintar harus makan sendiri. Lila kan anak pintar," jawabnya dengan suara menggemaskan. Lalu melirik pria parubaya yang duduk di sisinya. "Opa, nanti Lila mau nonton ikan lumba-lumba ya, kayak yang di TV." "Boleh sayang." Tidak lama kemudian Wira dan Via datang untuk bergabung di meja makan. "Selamat pagi semua,"
Sapaan penuh semangat Wira terdengar. Ia menarik kursi untuk Via lalu menyapa putri kecilnya. Selamat pagi sayang. Pagi ayah. Wira mengecup kening gadis kecil itu dengan perasaan bahagia. Seolah mewakili rasa terima kasihnya. Sebab sepanjang malam Lila tidur dengan sangat nyenyak. Sehingga tidak menjadi orang ketiga di antara ayah dan bundanya. Berbeda dengan Wira yang terlihat begitu bersemangat. Hal berbeda terjadi pada Via. Ia tampak sangat lesu dengan wajah agak pucat. Apa kau sakit, Via? Wajahmu pucat dan lesu. Tanya ibu sembari meneliti wajah menantunya. Via tersenyum, melirik kedua mertuanya bergantian. Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah. Lelah? Tanya ayah dengan alis mengerut. Dan hal itu saja sudah membuat tatapan tajam terarah pada Wira. Menyadari tatapan tak bersahabat sang ayah, Wira hanya mampu tersenyum pelik. Sudah pasti dirinya akan menjadi tersangka utama jika sesuatu terjadi pada menantu kesayangan di rumah itu. Aku tidak melakukan apa-apa, sungguh. Ucap Wira membela diri. Namun rupanya tatapan mengintimidasi itu tak juga berkurang. Jelaskan apa ini? Ucap ayah penuh ancaman. Mengingat semalam Wira pulang dengan wajah sangat kusut dan tanpa permisi langsung kembali ke kamar. Bahkan ia tak menyapa ayah dan ibu yang saat itu sedang duduk di ruang keluarga. Akhirnya pria parubaya itu menaruh curiga pada anak semata wayangnya itu. Pertanyaan ayah pun membuat Wira menghela nafas panjang. Lalu kembali menunjukkan senyum tipisnya. Tidak terjadi apa-apa ya, tenang saja, anak kedua on the way. Jawab Wira membuat ayah dan ibu bernafas lega. Mendengar ucapan frontal Wira, Via hanya mampu menunduk malu. Ingin rasanya menyembunyikan diri di kerak bumi terdalam. Wira tanpa rasa malu, secara tak langsung mengakui kegiatan mereka semalam pada ayah dan ibu. Sarapan pun berlangsung dengan diamnya Via akibat perasaan malu. Selamat pagi semua. Terdengar suara seorang wanita. Sehingga mereka yang berada di meja makan segera menoleh pada sumber suara. Tampak Sera dengan senyum rekahnya. Ia mendekat ke arah meja makan tanpa rasa malu. Mbak Sera, mari ikut sarapan. Ucap Via berusaha seramah mungkin. Wira memutar bola mata pertanda malas. Sementara Lila yang duduk di antara Wira dan Via sudah menempelkan tubuhnya dengan sang bunda. Wira pun segera meraih tubuh gadis kecil itu dan membawa ke pangkuannya. Jangan takut, Mak. Kan ada ayah di sini. Bisiknya di telinga Lila. Lila tidak suka tante itu, ayah. Sama, ayah juga tidak suka. Walaupun Wira dan Lila saling berbisik, namun masih dapat terdengar jelas oleh Sera yang akhirnya membuat raut wajahnya berubah kesal. Ayah, ibu, dan Wira, maaf. Aku lancang kemari pagi-pagi, tapi aku juga ingin dekat dengan anakku. Dan bagaimana aku bisa dekat dengannya kalau ada jarak di antara kami? Karena itulah aku yang sering-sering kemari. Tolong izinkan aku. Ucap Sera. Sejenak ayah mengarahkan pandangannya pada Lila yang masih begitu takut pada sosok ibu kandungnya itu. Duduklah, Sera. Terima kasih, ayah. Sera menarik kursi lalu duduk di sisi ibu. Ia berusaha tersenyum ramah pada Lila. Untuk itu, kau harus minta izin pada Via. Tapi ayah, aku ibu kandung Lila. Aku juga punya hak. Apa aku hanya dibutuhkan sebagai pendonor Lila saja? Setelah itu kalian akan membuangku? Timpal Sera tak terima. Kau benar kau adalah ibu kandung Lila. Tapi untuk sering bertemu dengan Lila, kau harus minta izin pada Via. Via yang memiliki hak sepenuhnya atas Lila. Karena dia yang membesarkan dan merawatnya selama ini. Kalau Via tidak keberatan, maka lakukanlah. Rasanya udara di ruangan itu terasa sesak bagi Sera. Ia melirik tajam pada Via yang duduk di hadapannya. Sesaat kemudian kedua bola matanya membulat. Ketika kembali melihat tanda merah di sekitar leher Via yang sejak tadi berusaha ditutupinya dengan rambut. Sera pun sudah menebak dalam pikirannya bahwa Wira dan Via telah melewati malam bersama. Wanita itu kemudian melirik Wira yang sedang saling berbisik dengan Lila.
Apa Wira benar-benar sudah melupakanku dan menerima wanita itu? Bersambung